Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Fausta Banyaji Kusumadiata. Saya akan menjelaskan codingan sistem kasir yang telah saya buat. Di sini saya mulai menjelaskan dari sistem login terlebih dahulu. Yang pertama, session start. Session start di sini berfungsi untuk memulai session supaya data pengguna yang berhasil login bisa diakses ke seluruh halaman. Di bawah session start terdapat include koneksi.php. Include koneksi.php ini fungsi untuk menyambungkan ke database agar kita bisa menggunakan koneksi ke database yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian terdapat if iset post login dan dua variabel username dan password. If iset post login berfungsi untuk mengecek apakah tombol login ditekan oleh user atau pengguna. Kemudian kedua variabel tersebut berfungsi untuk mengambil data username dan password dari from input yang dikirim melalui metode post. Di bawahnya terdapat query. Query ini berfungsi untuk mengeksekusi query ke tabel user untuk mencocokkan username dan password yang dimaksudkan user di halaman from atau di from input. Kemudian di bawahnya terdapat if. If MySQL numRow berfungsi jika ada hasil yang cocok, berarti login dianggap berhasil. Di bawahnya terdapat data session dan session ID dan session username. Ketiga variabel tersebut berfungsi untuk menyimpan data pengguna dalam session agar bisa digunakan di halaman berikutnya. Kemudian terdapat header location transaksi.php. Header ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman transaksi setelah login berhasil. Jika login gagal, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Login gagal, username atau password salah. Seperti itu untuk sistem login. Saya akan menjelaskan koneksi. Yang pertama, di sini terdapat variabel host. Host di sini berarti server database berada di komputer yang sama dengan server web. Kemudian di bawahnya terdapat user root. User adalah nama pengguna. Secara default, user untuk MySQL adalah root. Kemudian di bawahnya terdapat password. User root tidak menggunakan password, jadi dikosongkan saja. Dan di bawahnya terdapat database. Dalam hal ini, nama database yang dituju adalah kasir toko. Kemudian terdapat koneksi, variabel koneksi. Fungsi dari variabel koneksi tersebut adalah untuk menyambungkan PHP dengan database menggunakan data host, user, password, dan nama database. Kemudian di bawahnya terdapat if yang berfungsi untuk mengecek apakah koneksi gagal atau berhasil. Kemudian else ini mengecek apakah koneksi berhasil atau tidak. Di sini tidak saya isi
agar tidak menampilkan apapun. Seperti itu penjelasan koneksi. Setelah menjelaskan sistem login, saya akan menjelaskan sistem tambah. Seperti biasa, session start dan include koneksi dimulai atau diketik di awal, karena session start digunakan untuk memulai session atau memulai sesi, sedangkan include koneksi untuk menyambungkan ke database. Di bawahnya terdapat if iset post submit dan dua variabel barang dan harga. Ketiga baris ini berfungsi untuk ketika from disubmit, nama barang dan harga ditangkap dari from input. Kemudian di bawahnya terdapat variabel query. Variabel query ini berfungsi untuk mengeksekusi query agar data barang disimpan ke dalam tabel barang. Kemudian di bawahnya terdapat if query header. If query header ini berfungsi jika berhasil atau jika user atau pengguna berhasil menambahkan barang, maka halaman akan di-refresh. Kalau gagal, akan muncul alert gagal menyimpan data barang. Kemudian di HTML terdapat PHP. Di PHP ini terdapat variabel no atau nomor. Variabel no ini diset ke nomor 1 sebagai penanda nomor urut. Kemudian query SQL dijalankan. Select all from barang. Ini artinya kita mengambil semua data dari tabel barang di database. Kemudian hasilnya disimpan di variabel row. Dan kita gunakan perulangan while untuk menampilkan setiap baris data ke dalam tabel. Di bawahnya terdapat perulangan. Kita menampilkan satu baris TR untuk setiap barang. Di sini kolom utama, kolom pertama menampilkan nomor urut. Kolom kedua menampilkan nama barang. Kolom ketiga menampilkan harga. Dan kolom terakhir terdapat aksi. Di sini terdapat dua aksi, yaitu edit atau hapus. Edit dan hapus. Tombol edit akan membuka halaman edit.php dan mengirimkan ID barang lewat URL. Dan tombol hapus juga mengirimkan ID ke halaman hapus.php. Sebelum menghapus, akan muncul konfirmasi lewat fungsi JavaScript confirm. Itulah penjelasan mengenai sistem tambah. Setelah saya menjelaskan sistem login dan sistem tambah, saya akan menjelaskan sistem transaksi. Seperti tadi, session start dan include diketik di awal, karena session start berfungsi untuk memulai sesi, sedangkan include koneksi berfungsi untuk menyambungkan ke database. Di bawahnya terdapat variabel item. Variabel item ini berfungsi untuk mengambil semua data barang dari database untuk ditampilkan dalam dropdown. Kemudian di bawahnya terdapat if server request method yang berfungsi untuk mengecek apakah form transaksi telah disubmit.
Kemudian di bawahnya terdapat if iset pos barang dan pos jumlah dan pos dibayar. Berfungsi untuk mengecek apakah ketiga data yaitu barang, jumlah, dan dibayar sudah dikirim melalui metode pos. Kemudian di bawahnya terdapat 3 variabel, yaitu barang ID, jumlah, dan bayar. Ketiga variabel ini berfungsi untuk menangkap input dari from, barang, jumlah, dan jumlah uang yang dibayarkan. Kemudian di bawahnya terdapat 4 variabel yaitu query, data, barang, harga. Keempat variabel ini berfungsi untuk mendapatkan informasi, nama barang, dan harga dari database. Kemudian di bawahnya terdapat variabel total dan kembalian. Kedua variabel tersebut berfungsi untuk menghitung total harga dan kembalian yang harus diberikan kepada pelanggan. Di bawahnya terdapat variabel simpan, yang berfungsi untuk menyimpan semua data transaksi ke dalam tabel transaksi. Kemudian di bawahnya terdapat PHP di dalam HTML. PHP ini menampilkan drop-down list dari database. Setiap opsi diberi nama, barang, dan harga. While di sini berfungsi untuk digunakan mengambil semua data barang dari query item yang berisi daftar barang. Kemudian di bawahnya terdapat tabel yang berisi informasi lengkap dari transaksi yang terjadi, mulai dari nama barang hingga kembalian. Di bawahnya terdapat PHP lagi yang berisi nomor dan variabel transaksi. Variabel nomor ini berfungsi menjadi penanda urutan dari angka 1, dimulai dari angka 1. Dan variabel transaksi ini digunakan untuk mengambil data transaksi dari database dan menampilkannya baris per baris dimulai dari angka 1. Kemudian di bawahnya terdapat tabel yang menunjukkan data rincian setiap transaksi seperti nama barang, harga, kemudian jumlah, total, dan dibayar. Seperti itu penjelasan sistem transaksi. Setelah saya menjelaskan sistem login, sistem tambah, dan transaksi, saya akan menjelaskan sistem hapus, proses hapus. Seperti 3 sistem tadi, yang pertama kali diketik adalah session start dan include koneksi. Di bawahnya terdapat variabel ID yang berfungsi untuk mengambil ID barang dari URL. Kemudian di bawahnya terdapat MySQL query dan header. Maksud dari dua baris tersebut adalah barang dengan ID tersebut dihapus, lalu pengguna diarahkan kembali ke halaman tambah. Seperti itu penjelasan proses hapus. Kemudian saya akan menjelaskan sistem edit. Di sini terdapat include koneksi yang berfungsi untuk menghubungkan ke database. Di bawahnya terdapat variabel ID yang berfungsi untuk mengambil ID dari URL menggunakan $get. Kemudian di bawahnya terdapat if server request method post dan 2 variabel yang berfungsi untuk
Mengecek apakah form dikirim dengan metode pos. Jika ya, maka data barang dan harga yang dikirim dari from akan ditangkap oleh PHP. Kemudian di bawahnya terdapat query update barang. Di sini berfungsi untuk menjalankan query update untuk menyimpan perubahan. Kemudian di bawahnya terdapat if koneksi yang berfungsi jika query berhasil dijalankan, pengguna akan diarahkan ke halaman tambah PHP. Jika gagal, maka akan ditampilkan pesan error. Kemudian di bawahnya terdapat SQL select all from barang where ID. Di sini berfungsi untuk menggunakan query mengambil data barang berdasarkan ID. Di bawahnya, jika barang ditemukan, program akan dihentikan dengan pesan tidak ditemukan. Seperti itu penjelasan edit. Kemudian saya akan menjelaskan sistem logout. Di sini terdapat tiga session, yaitu session start, session unset, dan session destroy. Ketiga session ini berfungsi untuk menghapus data session dan kemudian sesi dihentikan. Di bawahnya terdapat echo. Echo di sini berfungsi untuk mengarahkan pengguna setelah logout ke halaman login. Seperti itu penjelasan logout.